Nah, apa yang akan kita cari? Agak melalui TV yang akan kita bawa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, ujian bagi kamu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa yang berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Persoalan hidup bukan persoalan 100 tahun umurnya, bukan. Persoalan banyaknya amal yang pernah dia lakukan. Jadi hidup di dunia hanya santai saja, seadanya saja, tidak usah terlalu gimana gitu. Betul tidak? Engkau tahu napi pejabat, napi cede pejabat, matojo nilonna. Nggak usah sombong. Tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Karena semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi dan falsafat orang Bugis, Bone, anakku, alaku sifat peje, magir peje itu garam, masempu nama roa, 10 deli di pasai, liwan ye gana. Betul. Tapi coba lihat itu garam mana, nama maga kesini na sudah kajue. Kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun masakannya itu daging, kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Artinya itu garam masempu nama roa, tapi matandra keguna. Anak, sederhana pakaianmu, sederhana wajahmu. Tapi kalau tidak ada aku dicariku, itu yang bagus. Kamu tahu aku degangga disapat di mana yanu. Karena kalau datang bagus perasaan. Tapi kamu tahu selengkai apa kiri-kiri. Selalu masinggung kiri kanan. La ilaha illallah. Bagus ke perasaan. Makanya tenangkan hati. Jadilah pejabat yang tolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi orang kaya tolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kaya jabatan yang kita miliki, nah tidak ada yang beda. Semua sama di hadapan Allah. Yang mampu membedakan adalah iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yemiru bawang. Tidak ada perbedaan. Tua muda sama. Pejabat bukan pejabat sama. Kaya miskin sama. Yang mampu membedakan adalah iman dan takwa. Makanya bergetar ketika rasnya Allah kita berdoa, ya Allah, kebukakan pintu rahmatmu ya Allah, kebukakan pintu pamasitamu. Nah, yang akan selamanya hidup cuma 3. Apa itu? Yang pertama, sedekatun jariyah, orang-orang senantiasa bersedekah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, memiliki ilmu yang bermanfaat untuk orang lain dan untuk agama. Yang ketiga, auladihan solihan yad'ula, yaitu memiliki anak yang soleh dan soleha yang mendoakan di mundri matina. Nah, sabab mati itu degangan atau belaki. Ketika kita nanti dalam kubur, sendiri kita, calaleta bawang, sendiri kita. Yang akan mampu menemani adalah anak-anak yang pernah kita ajarkan mereka tentang agama. Bu, Pak. Makanya yang kedua yang saya sampaikan, didik anak dengan baik, didik anak dengan agama. Kenapa? Demi Allah kata Nabi, ada nanti orang tua diperiksa hajina mabrur, diperiksa sedekana liwai gana, diperiksa berjamaah rajin ke masjid. Tapi ada berkata malaikat, silakan masuk ke dalam surga ke pintu manapun kau suka. Setelah ingin masuk ke dalam surga, langsung ada orang manggil di belakang, tunggu dulu, tahan dulu itu bapak. Ini bapak saya kenal. Kenapa bilang tunggu dulu? Ada urusanku sama dia. Kenapa? Ini bapak saya akui dia rajin ke masjid. Saya akui Al-Quran 30 juz dia baca. Rajin senantiasa pergi urus agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat ketika di dunia dia pergi alilnatomillau, tidak pernah kata saya nak ajak untuk dakwah. Alilnatomillau, malaikat hafal Al-Quran 30 juz, tapi dia sendiri kena urus, tidak pernah kasana ajar untuk agama. Bukankah kewajibannya kepada saya? Karena orang tua tidak pernah kasana ajar tentang agama, maka saya lupa di depan Allah. Karena saya lupa malaikat, maka neraka bagianku. Malaikat,
saya keberatan kalau orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tidak ada didik anaknya dengan baik, tidak kasih mengaji, tidak kasih masui mengaji. Nah itu yang paling utama, ibu, ngajinya dulu anak ta. Wih, subhanallah, bahagia perasaan kalau anak tak pintar baca Al-Quran. Nah itu modal. Modal. Ada berkata bilang ustaz, ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi pejabat. Ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Minta maaf, saya tidak berkata dilarang masuk bupati, dilarang jadi pejabat. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran. Kenapa? Kamodal itu. Ketika pada itu umpamanya disuruh anak baca bismillah, nah dia hafal baca bismillah, nah boleh jelenge, tiba masanya kita tidak ada persiapan, ajal tiba, ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dia jawab, man nabiuka, tidak bisa dia jawab. Pada saat itu nah baca anak bismillah, makutane malaikat mungkar nakir. Siapa itu mengaji di dunia? Nabi nakir anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi mungkar kalau begitu pale, hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan. Barakananya pintar baca bismillah. Baru bismillah, belum tidak bisa disiksa di dalam kubur orang tuanya. Apalagi kalau hafal surah Al-Fatihah. Ini tidak apa-apa dikasih anak apa 500.000 kalau hafal ayat kursi dengan artinya. Betul. Tidak apa-apa dibelikan mobilan. Bagaimana dua bahaya ku sedim. Kalau nak hafal ki qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, selama orang tuanya menghadapi pertanyaan mungkar wa nakir.